Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fa usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi azza wa jalla. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering membaca pada khutbahnya beberapa ayat, di antaranya adalah Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan ucapkanlah perkataan yang lurus, yuslih lakum a'malakum, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memperbagus amal kalian, wa yaghfir lakum dhunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dalam ayat ini, ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, adalah perintah kepada kita sekalian kaum mukminin agar senantiasa bertakwa kepada Allah azza wa jalla, melaksanakan ketaatan kepadanya dan menjauhi larangan-larangannya. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita agar tidaklah berkata dan berucap kecuali al-qaulus sadid. Qaulan sadida dijelaskan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah, wa huwa al-qaulul muwafiqu lis-shawab awil muqaribu lah inda ta'adduril yaqin. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, ucapan yang lurus, al-qaulus sadid, adalah ucapan yang benar, yang sesuai dengan kebenaran apabila itu diyakini sebagai kebenaran, ataukah ucapan yang mendekati kebenaran apabila memang tidak bisa diyakini namun dihukumi sebagai kemungkinan sebagai kebenaran. Demikian pula kata beliau, di antara makna al-qaulus sadid, layyinul kalam wa lutfuhu fi mukhatabatil anam. Ucapan yang baik, ucapan yang lurus adalah tutur kata yang beradab, perkataan yang baik, lemah lembut kepada orang lain, tidak berkata kasar ataukah mencela. Wal qaulul mutadhamminu lin-nushi wal isyarati bima huwal aslah. Kemudian yang ketiga kata beliau, di antara ucapan yang lurus adalah ucapan yang mengandung nasihat, menginginkan kebaikan kepada saudaranya. Demikian pula ucapan yang membimbing kepada hal yang terbaik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini semakna dengan anjuran dan perintah dari Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah." Kata beliau alaihi salatu wassalam,
Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik ataukah diam. Qul khairan aw liyasmut. Ucapkanlah perkataan yang baik ataukah diam. Ini menunjukkan kepada kita ma'asyiral muslimin sempurnanya dan baiknya agama Islam, di mana dalam hal ucapan, kapan kita berucap dan kapan kita diam, telah dijelaskan dalam syariat Islam. Kata Nabi SAW, ucapkan perkataan yang baik ataukah diam. Imam Ibn Rajab rahimahullah mengatakan, fahuna yu'lam annama laysa bi khairin minal kalami fasukutu anhu afdal. Kata beliau, dari sini kita mengambil pelajaran bahwa ucapan yang bukan termasuk dari kebaikan, maka yang lebih utama adalah diam darinya, tidak mengucapkannya. Illa an tad'u ilaihil hajah, kecuali di sana ada keperluan untuk mengucapkannya. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala juga menjelaskan, wal khairu naw'an. Ucapan yang baik ada dua macam. Fil maqali nafsihi wa fil muradi bihi. Ucapan yang baik yang pertama adalah secara zatnya. Secara zat, ucapan tersebut adalah ucapan yang baik, seperti membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memerintahkan yang ma'ruf, melarang dari yang mungkar, dan yang lainnya. Ini adalah ucapan yang baik secara zatnya, maka kita diperintahkan untuk mengucapkannya. Kemudian yang kedua, kata beliau, wa khairun fil muradi bihi. Ucapan yang baik dilihat dari sisi niatnya, dilihat dari sisi tujuannya. Beliau mencontohkan, fa an yaqula qawlan laisa khairan fi nafsihi. Misalkan ucapan yang hukum asalnya bukan dari kebaikan, tetapi sekedar ucapan yang biasa, bukan dari kebaikan, bukan juga dari keburukan. Kata beliau, ucapan yang seperti ini bisa menjadi baik dengan tujuannya, walakin min ajli idkhalis sururi ala julasaihi. Misalkan ucapan tersebut diniatkan untuk membahagiakan rekan-rekannya, untuk menggembirakan saudaranya seislam, maka ini juga kita dianjurkan untuk mengucapkannya. Maka di sini menunjukkan kepada kita bahwa bukan berarti ketika Nabi SAW memerintahkan ucapkan yang baik ataukah diam, berarti kita harus selalu berkata yang baik, membaca Al-Quran dan yang lainnya. Kalau tidak, kita diam. Tidak boleh mengobrol, tidak boleh bercanda misalkan. Bukan itu yang dimaksud. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, mengobrol atau berbincang juga diperbolehkan dengan niat misalkan membahagiakan saudaranya seislam. Kata beliau, lima yatarattabu alaihi minal unsi wa izalatul wahsyati wa husulil ulfah. Ucapan yang hukum asalnya tidak ada dihukumi kebaikan atau keburukan, bisa menjadi baik dengan tujuan ucapan tersebut dikeluarkan, diucapkan oleh pelakunya agar terjadi keharmonisan, keakraban, dan saling mencintai sesama kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Imam Muhammad Ibn Ajlan pernah mengatakan, innamal kalamu arba'atun. Sesungguhnya ucapan itu ada 4. Ucapan yang dianggap sebagai kebaikan ada 4. Antadzukurallah, yang pertama engkau berzikir kepada Allah. Wa taqra'al Qur'an, yang kedua engkau membaca Al-Qur'an. Wa tus'ala an ilmin fatukhbira bihi, ataukah yang ketiga engkau ditanya tentang satu ilmu lalu engkau menjawabnya. Au takallama fima ya'nika min amri dunyak, ataukah ucapan berkaitan dengan urusan dunia namun hal itu memberikan manfaat kepadamu. Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan dalam kitab Ar-Rasail, kam syahadna mimman ahlakahu kalamuhu walam nara qattu ahadan balaghana annahu ahlakahu sukutuhu. Kata beliau Ibnu Hazm rahimahullah, betapa banyak kita menyaksikan orang-orang binasa disebabkan ucapan-ucapannya, dan kami belum pernah menyaksikan ada orang yang binasa karena sikap diamnya. Fala tatakallamu illa bima yuqarribuka min khaliq, maka janganlah engkau berkata, berucap
kecuali yang bisa mendekatkanmu kepada Sang Khalik. Fa in khifta zaliman faskut. Namun jika engkau khawatir dengan ucapan itu menyakiti orang lain, menzalimi saudaramu se-Islam, faskut, maka diamlah. Kata Ibnu Rajab rahimahullahu taala, falaisal kalamu ma'muran bihi alal itlaq. Kesimpulannya bahwa tidaklah berbicara itu diperintahkan secara mutlak. Walas sukutu kadzalik. Demikian pula tidaklah kita diperintahkan diam secara mutlak. Bal labudda minal kalami bil khairi was sukuti anis syarr. Tetapi kita diperintahkan untuk berbicara kebaikan dan diam dari keburukan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu kana lil awwabin ghafura. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dalam hadis yang kita baca tadi, perintah dari Nabi kita yang kedua adalah wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia muliakan tetangganya. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan, dalam hadis ini Nabi alaihi salatu wassalam tidak menyebutkan pembatasan ataukah ketentuan secara khusus bagaimana seorang memuliakan tetangganya. Beliau tidak menyebutkan cara memuliakan tetangga dengan menyapa, ataukah memberikan makanan, ataukah memberikan pakaian. Kata beliau, fa innahu yurja'u fihi ilal urf. Namun atau yang beliau inginkan, yang diinginkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, memuliakan tetangga itu kembali kepada kebiasaan masyarakat setempat, kembali kepada kebiasaan daerah masing-masing. Ada yang bentuknya memuliakan tetangga dengan menyapa, ataukah membagi makanan, ataukah memberikan hadiah, dan yang lainnya dari bentuk-bentuk memuliakan tetangga. Semuanya diperintahkan dalam syariat Islam. Oleh karena itu, berbuat zalim kepada siapapun merupakan hal yang diharamkan, kata Ibnu Rajab rahimahullah. Dan lebih diharamkan lagi adalah berbuat zalim dan menyakiti tetangga. Oleh karena itu dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrisuh." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, senantiasa malaikat Jibril mewasiatkan kepadaku agar berbuat baik kepada tetangga, sehingga aku menyangka seorang itu akan mewariskan hartanya kepada tetangganya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian perkara yang ketiga, kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yaitu kita kaum mukminin, maka hendaklah dia memuliakan tamunya, menjamu tamunya. Ikramud dhuyuf, memuliakan tamu ataukah menyambut tamu, merupakan sunnah dari sunnah Nabi Ibrahim alaihi salam dan sunnah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Imam Sa'id Ibn al-Musayyib pernah mengatakan, "Kana Ibrahimu al-Khalil awwalu man adhafa ad-dhaif." Adalah Nabi Ibrahim Khalilullah, adalah yang pertama menjamu tamu. Demikian pula yang dikatakan oleh Imam Abdullah Ibn al-Haris dengan semakna. Oleh karena itu, sahabat Abdullah bin Amr, beliau pernah mengatakan, "Man lam yudhif falaysa min Muhammadin wala min Ibrahim." Siapa saja yang tidak menjamu tamunya, berarti dia tidak mengikuti sunnah Nabi Muhammad dan sunnah Nabi Ibrahim. Dan disebutkan oleh para ulama, siapakah yang dimaksud tamu dalam hadis ini?
yang kita diperintahkan untuk memuliakannya. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan dalam syarah Riyadhis Shalihin, "Adh-dhaifu huwa an-nazilu bika, karajulin musafir nazala bika." Tamu yang dimaksud adalah tamu dari perjalanan, yaitu seorang musafir yang datang ke daerahmu atau ke kotamu. Dalam Syarhul Mumti' beliau menjelaskan kembali, "Alladzi marra bika wa huwa musafir." Tamu tersebut yang dimaksud adalah tamu dari perjalanan, yaitu tamu dari luar kota atau luar daerah, seorang musafir. Wa ammal mukim, adapun seorang yang mukim, istilah kita tamu dari dalam kota atau dari dalam daerah, fa innahu laisa lahu haqqud dhiyafah, maka dia tidak mendapatkan kewajiban dilayani atau dijamu seperti layaknya seorang musafir dari luar kota. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Namun bukan berarti tamu dari dalam kota tidak kita muliakan, tidak kita jamu. Bukan demikian yang dimaksud. Akan tetapi yang dimaksud adalah tingkatannya. Tingkatan yang sangat ditekankan adalah menjamu tamu yang dari luar kota, dari luar daerah. Adapun tamu yang asalnya satu kota dengan kita atau satu daerah, maka tidak seperti yang dari luar kota. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha." Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian masuk kepada rumah orang lain sampai kalian meminta izin dan mengucapkan salam. Kemudian pada ayat yang setelahnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa illam tajidu fiha ahadan." Jika engkau tidak mendapati ada orang di rumah itu, fala tadkhuluha, jangan kalian masuk sampai kalian diizinkan. Wa in qila lakum irji'u farji'u, dan jika dikatakan kepada kalian oleh tuan rumah, irji'u, kembalilah, pulanglah, kami belum siap menerima tamu, farji'u, maka hendaklah kalian kembali, kalian pulang, jangan memaksa untuk datang. Ini menunjukkan kata para ulama bahwa apabila tamu tersebut dari dalam kota atau dari dalam daerah yang sama dengan kita, maka tidak ada kewajiban seperti kewajiban menjamu tamu dari luar daerah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah 3 konsekuensi dari keimanan kita kepada Allah yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Bukti iman kita kepada Allah diantaranya adalah tidak berkata kecuali yang baik ataukah diam. Demikian pula memuliakan tetangga dan menjamu tamu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. As'alullahal azim bimannihi wa karamih an yaj'alana mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.